Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semuanya. Kami dari kelompok 6 dan kami akan mempresentasikan tentang perhitungan break-even point atau BEP dari budidaya tanaman konsumsi. Perkenalkan, nama saya Faris Martinus Simotang dari kelas 11 IPA 2, saya absen 15. Nama saya Rishid Alfatoni, absen 28. Nama saya Sandro Despiero, absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Skifi Mansyah, absen 24 dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan break even point atau BEP. Yang pertama dengan cara trial and error, yaitu dengan menghitung keuntungan operasi suatu volume, produksi atau penjualan tertentu. Apabila perhitungan tersebut menghasilkan keuntungan, maka diambil volume penjualan atau produksi yang lebih rendah dan sebaliknya. Demikian dilakukan seterusnya hingga dicapai volume penjualan produksi, di mana penghasilan penjualan tepat sama dengan bisanya biaya total. Rumusnya adalah Q kali P kurang dalam kurung FC tambah Q kali VC tutup kurung, di mana P adalah price, Q itu quantity, FC itu fixed cost, dan VC itu variable cost. Contohnya, pengusaha bawang memiliki biaya tetap sebesar 300.000, biaya variabel per unitnya Rp40, harga jual per unitnya Rp100. Maka kapasitas produksi maksimal itu 10.000 unit. Diambil volume produksi bawang 6.000 unit, maka dapat dihitung keuntungan operasi adalah itu tutup kurung dalam kurung 6.000 dikali Rp100 tutup kurung dikurang 300.000 tambah buka kurung 6.000 dikali Rp40 tutup kurung. Lalu ditemukan hasilnya adalah 60.000, atau hasil dalam unit adalah Rp60.000 dibagi Rp100 sama dengan 6.000 unit. Jadi pada volume produksi bawang 6.000 unit, perusahaan masih mendapatkan keuntungan. Ini berarti bahwa BEP-nya tetap di bawah 6.000 unit. Yang kedua, rumus aljabar atau matematis dibagi persamaan. Itu rumusnya TR sama dengan TC, atau PQ sama dengan FC tambah VC kali Q. Lalu ditemukan FC sama dengan buka kurung P dikurang VC tutup kurung kali Q. Untuk dasar unitnya itu Q BEP sama dengan FC per P kurang VC. Untuk dasar sales dalam rupiah itu BEP dalam rupiah sama dengan FC per 1 dikurang VC per P, yang dimana TR sama dengan total revenue, TC itu total cost, P price, Q itu quantity, FC fixed cost, sama VC variable cost. Contoh soal. Perhatikan pernyataan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Selama tahun 2016, pengusaha paprika menjual 100.000 unit produk. Berarti ini adalah kuantitasnya atau Q-nya. Dengan harga Rp20.000 per unit. Berarti ini 20.000-nya itu adalah P, price atau harga. Biaya variabel atau unit adalah 14.000, berarti ini VC atau variable cost 14.000, dan biaya tetap jumlahnya 79.200.000, atau ini FC-nya.
Nah, kemudian nomor 1, tentukan BEP dalam unit dan rupiah. Nah, dalam unit kan udah ada rumusnya tuh. Ki BEP sama dengan FC per P kurang VC. FC-nya tadi kan 79.200.000 per P-nya tadi 20.000 dikurang VC yang tadi 14.000. Kemudian dihasilkan jadinya 13.200 unit. Kemudian dalam rupiahnya kan juga udah ada rumusnya, yakni FC per 1 kurang VC per P. Masukin aja angkanya lagi, FC-nya 79.200.000 per 1 kurang VC-nya 14.000 per P 20.000. Jadi hasilnya itu 264 juta rupiah. Jadi kuantitas yang harus dijual agar perusahaan berada dalam kondisi impas adalah 13.200 unit atau nilai penjualannya adalah 264 juta rupiah. Nomor 2, berapa laba operasi yang diperoleh pengusaha pada tahun 2016? Laba operasi rumusnya TR kurang TC atau total pendapatan dikurang biaya total. Nah, TR kurang TC diuraikan menjadi P kali Q kurang FC tambah VC kali Q. Nah, P-nya tadi 20.000 dikali Q. Q-nya 100.000 dikurang FC, yakni 79.200.000 ditambah VC-nya 14.000 dikali Q-nya 100.000. Jika dihitung, maka hasilnya akan menjadi 520.800.000 rupiah. Jadi, laba operasi perusahaan pada tahun 2016 di mana kuantitas yang dijual sebanyak 100.000 unit adalah 520.800.000 rupiah. Kemudian nomor 3, berapa unit yang harus dijual agar pengusaha memperoleh laba operasi 90 juta rupiah. Rumusnya sama kayak tadi, TR kurang TC, kemudian diuraikan P kali Q kurang FC tambah VC kali Q. Masukin kembali angka-angkanya. Namun di sini Q-nya nggak ditulis, namun ditulis di sebelah kiri 90 juta karena yang dicari adalah unitnya. Jadi laba operasinya 90 juta sama dengan P kali Q, P-nya 200.000, Q-nya tetap Q, dikurang FC 79.200 ditambah 14.000 kali Q. Q-nya tetap Q ya. Maka hasilnya akan menjadi 169.200.000 sama dengan 6.000 Q. Kemudian 6.000 pindah menjadi 169.200.000 dibagi 6.000. Maka Q hasilnya 28.200 unit. Atau menggunakan rumus lain, Q dengan laba 90 juta sama dengan FC tambah laba target per P kurang VC. Masukin aja lagi angka-angkanya. FC-nya 79.200.000 tambah laba targetnya. Ini tadi di soal 90 juta. Kemudian per 20.000 kurang 14.000. Maka jika dihitung hasilnya akan menjadi 28.200 unit. Jadi, agar perusahaan memperoleh laba operasi 90 juta rupiah, maka kuantitas yang harus dijual adalah 28.200 unit. Kemudian nomor 4, berapa unit yang harus dijual jika pengusaha menginginkan laba bersih setelah pajak 20% adalah 240 juta
rupiah. Kemudian kita masukkan rumusnya, laba setelah pajak sama dengan buka kurung TR kurang TC tutup kurung kurang pajak atau tax. Kemudian TR kurang TC kurang 20% kali TR kurang TC. Nah, ini bisa menjadi 80% karena 100% dikurang 20%. Sebenarnya ini yang sebelah kiri TR kurang TC-nya itu depannya ada 100%. Jadi jika dikurang maka hasilnya menjadi 80% kali TR kurang TC. Kemudian laba setelah pajaknya kan yang diminta kan 240 juta. Kemudian kita masukin ke laba setelah pajak yang di ruas kiri sama dengan 80% kali TR kurang TC kita uraikan menjadi P kali Q kurang FC tambah VC kali Q. Kemudian 80% pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 240 juta per 80% sama dengan 20.000 kali Q, Q-nya tetap dikurang 79.200.000 tambah 14.000 kali Q, Q juga tetap. Sehingga bisa dihasilkan 6.000 Q sama dengan 300 juta tambah 79.200.000. Nah, kemudian hasilnya akan menjadi 63.200 unit. Atau dengan cara lain, Q dengan laba bersih 240 juta rupiah sama dengan FC tambah laba target per 1 kurang berapa persen pajak per P kurang VC. Kemudian kita masukin aja angka-angkanya, maka akan menjadi 79.200.000 tambah 240 juta per 1 kurang 20% per 20.000 kurang 14.000. Maka akan didapatkan hasilnya yakni sama dengan yang di atas dengan cara pertama 63.200 unit. Jadi agar perusahaan memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 240 juta, maka unit yang harus dijual adalah 63.200 unit. Selanjutnya masuk soal nomor 5. Di sini diketahui fixed cost-nya sama dengan 5 juta, variable cost 200.000 dan price-nya 1.500.000. Maka kita dapat hitung BEP per unitnya, yaitu BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Maka dapat ditentukan dengan 5 juta dibagi 1.500.000 dikurang 200 sama dengan 5 juta per 1.300.000. Maka didapat BEP unitnya 3,84. Karena di sini tidak bulat, maka dibulatkan ke atas menjadi 4 unit. Sehingga Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya. Pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah ditutupi oleh penjualan 4 unit sepeda sebelumnya. Selanjutnya soal nomor 6. Diketahui fixed cost sama dengan 10 juta, variable cost 500.000, price 2.500.000. Maka BEP rupiahnya dapat dihitung dengan rumus BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Kontribusi margin per unit mempunyai rumus harga jual dikurang variable cost. Maka dapat ditentukan menjadi 10 juta dibagi 2.500.000 dikurang 500 dibagi 2.500.000. Maka didapatkan 10 juta dibagi 0,8. Hasilnya 2.500.000 rupiah, sehingga Pak Rusli dapat mengalami BEP ketika angka penjualan sudah mencapai 12.500.000. Setelah melewati penjualan tersebut, misalnya pada angka rupiah sebesar 20 juta, maka Pak Rusli dikatakan sudah balik modal atau BEP, sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli sudah bisa menghitung keuntungannya. Selanjutnya
Soal nomor 7. Di sini diketahui fixed cost sama dengan 500.000, variable cost Rp70, price-nya Rp300. Maka BEP per unitnya dapat dihitung seperti ini, dan BEP rupiahnya dapat dihitung. Maka BEP unitnya dihasilkan adalah 1597 unit, dan BEP rupiahnya dihasilkan adalah 652.174, sehingga dapat diketahui BEP dan BEP rupiahnya seperti itu. Untuk soal nomor 8, sebuah perusahaan Y bekerja dengan biaya tetap Rp3 juta, biaya variabel per unitnya Rp800, harga jual per unitnya Rp1.000, kapasitas produksi maksimalnya 1.000 per unit, berapa BEP dalam unit dan rupiah? Nah, jawabannya adalah kita dapat hitung dengan BEP, yaitu rumus BEP adalah FC per P dikurangi fix per VC. Dan kita tinggal masukkan, yaitu FC-nya ada Rp3 juta, P-nya 1.000 dikurang fix variable cost-nya Rp800. Setelah dihitung, kita dapat BEP unitnya adalah 2.200 unit. Selanjutnya untuk BEP rupiahnya dengan rumus FC per 1 kurang dalam kurung VC per P. Kita tinggal masukkan 3 juta per 1 dikurang dalam kurung 800 per 1.000, dan setelah dihitung kita dapatkan BEP dalam rupiahnya adalah 15 juta. Nah, sehingga dapat diketahui BEP dan BEP rupiahnya adalah 2.200 unit dan 15 juta. Lalu berikut adalah soal untuk nomor 9 dan 10. Pak Sumenep memiliki sebuah usaha budidaya bayam organik. Dalam usaha biaya tetapnya sebesar Rp1 juta dengan biaya variabel sebesar Rp500. Produknya dijual per unit seharga Rp1.500. Dari usahanya, beliau menginginkan keuntungan sebesar Rp700. Nah, untuk nomor 9-nya kita menentukan BEP dan BEP rupiah. Nomor 10-nya kita tentukan target labanya. Untuk jawaban nomor 9, kita dapat menghitung BEP-nya terlebih dahulu. Rumus BEP adalah FC per P dikurang VC. Kita tinggal masukkan, yaitu Rp1 juta dibagi 1.500 per 500. Jadi kita dapatkan BEP-nya adalah 1.000 unit. Lanjutnya untuk BEP rupiahnya, yaitu rumusnya adalah FC per 1 dikurang dalam kurung VC per P. Kita tinggal masukkan 1 juta per 1 dikurang dalam kurung 500 per 1.500. Jadi kita dapatkan BEP dalam rupiahnya adalah Rp1.500. Untuk jawaban nomor 10 diketahui FC-nya 1 juta, variabel cost-nya Rp500, dan P-nya 1.500, laba yang diinginkan Rp700.000. Untuk mencari target laba, kita mencari jumlah unitnya, dan rumusnya adalah FC ditambah laba yang diinginkan dibagi P dikurang VC. Nah, kita tinggal masukkan semuanya, 1 juta ditambah Rp700.000 dibagi 1.500 per 500. Dan kita akan dapatkan Rp1.700.000 dibagi 1.000, dan hasilnya adalah 1.700 unit. Jadi untuk mencapai laba yang diinginkannya, 1.700 unit harus dijual. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.